Putus cinta itu berat bro, tapi kehilangan rasa hormat pada diri sendiri itu lebih menyakitkan. Kalau lo lagi di titik terendah ini, video ini buat lo. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan setelah hubungan gagal? Gimana lo bisa menemukan diri lo lagi dan bahkan jadi lebih kuat? Oke, yang pertama, akui dan hadapi rasa sakit. Lo nggak sendirian bro, semua orang pernah ngerasain rasa sakit itu. Ada yang nangis diam-diam di kamar, ada yang kehilangan motivasi buat bangun pagi. Itu semua normal, tapi yang penting lo nggak menyangkal apa yang lo rasain. Lo harus izinkan diri lo buat sedih, tapi kasih batas waktu. Jangan sampai rasa sakit ini jadi zona nyaman lo. Ambil waktu 1 minggu buat benar-benar merasakan emosi lo tanpa gangguan. Tulis di buku catatan apa yang sebenarnya lo rasain. Kedua, tantang pikiran negatif. Kadang setelah putus cinta, kita jadi musuh terbesar buat diri sendiri. Kita ngomong ke diri sendiri kayak, gue nggak cukup baik, atau pantas saja gue ditinggal. Stop, itu cuma pikiran lo, bukan kenyataan. Lo lebih dari cukup bro. Bayangin pikiran negatif itu kayak kaca spion kecil. Kalau lo terus-terusan ngeliat ke situ, lo gak bakal lihat jalan besar di depan lo. Fokus ke jalan ke depan, bukan masa lalu. Setiap kali pikiran negatif muncul, tulis lawannya. Misalnya, pikiran negatif, gue gagal. Lawannya, gue baru belajar dari kesalahan. Ketiga, pisahkan identitas lo dari hubungan. Ketika lo putus, rasanya kayak kehilangan bagian besar dari diri lo. Itu wajar, tapi lo harus sadar. Identitas lo gak cuma soal hubungan itu. Lo adalah lo. Apa hobi lo dulu sebelum lo kenal dia? Apa yang bikin lo bahagia? Cari itu lagi bro. Gue pernah kenal temen yang setelah putus malah nemuin passion barunya di hiking. Dulu dia lupa kalau dia suka alam karena terlalu sibuk sama pasangannya. Tapi setelah putus, dia justru nemuin jati dirinya lagi. Oke, coba 3 hal baru dalam sebulan. Misalnya masak, belajar alat musik, atau olahraga ekstrim. Keempat, bangun kembali rasa hormat pada diri. Rasa hormat pada diri itu kayak otot bro. Kalau lo gak latih, dia bakal lemah. Mulai prioritaskan diri lo. Perbaiki pola makan lo. Jangan cuma fokus di emosi, tapi juga fisik lo. Bikin rutinitas pagi yang sederhana, seperti bangun lebih awal, olahraga ringan, dan meditasi 5 menit. Cari lingkungan baru yang support lo. Orang positif bikin lo lebih positif. Kelima, lihat kegagalan sebagai pelajaran. Setiap pengalaman buruk itu pelajaran berharga kalau lo tahu cara ngelihatnya. Mungkin lo belajar kalau komunikasi itu penting. Mungkin lo sadar kalau lo harus lebih tegas soal batasan. Apapun itu, simpan pelajarannya, tapi tinggalkan sakitnya. Tulis di jurnal, apa 3 hal yang gue pelajari dari hubungan ini. Diskusikan ini dengan teman dekat buat dapet perspektif baru. Keenam, persiapkan masa depan yang lebih baik. Putus cinta itu bukan akhir cerita lo bro. Itu cuma babak baru. Dan lo punya pena buat nulis cerita berikutnya. Fokus ke masa depan, buat visi besar, dan mulailah dengan langkah kecil. Buat daftar tujuan baru, baik jangka pendek. Misalnya, olahraga 3 kali seminggu. Atau jangka panjang, misalnya belajar skill baru. Sebagai penutup, ada satu cerita inspiratif bro. Seorang pria yang habis putus cinta memutuskan buat fokus ke dirinya sendiri. Dia belajar bahasa baru, bangun bisnis kecil, dan jadi lebih sehat dari sebelumnya. Setahun kemudian, dia ketemu orang yang lebih menghargai dia karena dia menghargai dirinya sendiri. Ini bukan tentang move on ke orang baru, tapi move on ke versi lo yang baru, versi terbaik dari diri lo. Jadi kesimpulannya, hubungan yang gagal bukan akhir segalanya. Itu cuma bab dalam buku hidup lo. Sekarang lo punya kesempatan buat menulis bab baru. Ingat, rasa hormat pada diri itu nggak datang dari luar, tapi dari dalam diri lo sendiri. Jadi, bangun lagi, berdiri lebih tegak, dan tunjukkan kalau lo lebih kuat dari rasa sakit ini. Kalau lo lagi di fase hidup yang ngerasa stuck soal karir, hubungan, atau tujuan besar, lo harus baca e-book gue, Harta Tahta Wanita.
E-book ini nggak cuma ngomongin soal uang atau cinta, tapi gimana cara lo bisa jadi pria yang benar-benar punya arah hidup dan dihormati. Ini bukan sekedar teori, tapi strategi yang bisa lo praktekkan langsung. Klik link di deskripsi buat dapetin e-book ini sekarang dan mulai perjalanan lo jadi pria yang lebih berharga. Kalau lo lagi di titik ini, gue pengen tahu langkah apa yang mau lo ambil buat bangkit. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo gak ketinggalan konten yang bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo. Tetap semangat dan selalu menjadi versi terbaikmu.